Walaupun sangat berat, tapi Sadrina harus berani mengatakannya. Aku rasa lebih baik kita. Sadrina tidak meneruskan perkataannya ketika memperhatikan dadanya Andra. Rupanya Andra sudah menghapus tato yang berbentuk huruf T estetik itu. Mengapa Andra tiba-tiba menghapus tatonya? Apakah mungkin itulah alasan mengapa Andra telat pulang? Andra tahu apa yang sedang Sadrina pikirkan. Sehingga dia meminta Sadrina untuk mendengarkan penjelasannya. Setelah mereka sama-sama berpakaian lengkap, Sadrina dan Andra kini sedang duduk berdua di sofa yang terdapat di ruangan tersebut. Aku sudah menghapus tato itu. Dulu aku membuat tato itu 5 tahun yang lalu, saat aku masih berpacaran dengan mantan aku. Namanya Thea. Andra berkata dengan sangat hati-hati, dia takut melukai hati Sadrina. Andra melanjutkan perkataannya, maafkan aku kalau seandainya dari awal aku tidak jujur kepada kamu. Sebenarnya klien dari Jerman itu adalah Thea. Sadrina tidak dapat membohongi dirinya sendiri, tentu saja dia sakit hati dan cemburu ketika mendengarkan penjelasan dari Andra. Rupanya, apa yang dikatakan oleh Steve benar adanya. Tato tersebut adalah inisial nama mantannya Andra. Dan ternyata memang benar bahwa Andra hari ini telah bertemu dengan Thea di kota S. Sadrina pura-pura tersenyum, dia tidak boleh memperlihatkan apa yang dirasakan saat ini. Lagi pula pernikahan mereka hanya sementara. Andra menikahi Sadrina hanya demi warisan. Jadi tidak ada yang merasa dikhianati. Sepertinya wanita itu sangat spesial untukmu. Walaupun aku tahu pernikahan kita ini hanya sandiwara, dan kamu tidak pernah menganggap aku sebagai istrimu. Tapi aku tidak ingin menjadi penghalang di antara kamu dan mantan kekasihmu. Jadi aku ingin melunasi hutang aku sama kamu. Lebih baik kita berpisah, agar kamu bisa kembali dengan mantan kekasihmu itu. Andra terdiam ketika mendengar perkataan Sadrina. Tentu saja hatinya sangat terluka setelah mendengar perkataan Sadrina yang mengatakan ingin berpisah dengannya. Walaupun dia sangat menyadari, dia yang lebih dulu menyakiti Sadrina. Sadrina masih berusaha keras untuk menyembunyikan rasa sedihnya, jangan sampai air matanya terjatuh. Dia pun segera berdiri dan berkata kembali, aku sangat bersyukur kalau ternyata kamu baik-baik saja. Kalau begitu lebih baik aku pergi. Setelah menyimpan cek senilai 1 miliar di atas meja, Sadrina memutuskan untuk pergi dari ruangannya Andra. Namun, Sadrina tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia sangat terkejut saat Andra tiba-tiba saja memeluknya dari belakang. Jangan pergi, Sadrina. Aku mohon. Sadrina nampak mematung. Dia tidak paham mengapa Andra tiba-tiba menahannya. Selama ini dia tidak pernah mengira sedikit pun kalau Andra akan jatuh cinta kepadanya. Mungkin karena Andra selalu bersikap menyebalkan kepadanya. Apakah kamu tahu mengapa aku menghapus tato itu? Aku melakukannya demi kamu, Sadrina. Menghapus tato memang rasanya sangat menyakitkan. Tapi Andra harus menahannya demi Sadrina.
Bisa saja dia mengganti tato dengan nama Sadrina, tapi mengapa dia tidak melakukannya? Karena tato bisa dihapus, sementara nama Sadrina sudah melekat di hati Andra dalam waktu yang cukup lama, tapi sayangnya Andra baru menyadarinya sekarang. Andra pun meneruskan perkataannya sambil mengeratkan pelukannya dari belakang. Maafkan aku memang bodoh tidak bisa memahami apa yang aku rasakan selama ini sama kamu. Aku sangat mencintaimu, Sadrina. Sadrina tertegun setelah mendengar pengakuan dari Andra. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apakah benar bahwa Andra memiliki perasaan kepadanya? Maafkan aku memang bodoh tidak bisa memahami apa yang aku rasakan selama ini sama kamu. Aku sangat mencintaimu, Sadrina. Sadrina tertegun setelah mendengar pengakuan dari Andra. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apakah benar bahwa Andra memiliki perasaan kepadanya? Sadrina sudah dibuat patah hati yang kesekian kalinya oleh laki-laki, tentu saja dia masih belum bisa mempercayai dengan apa yang Andra katakan. Terlebih jika dia mengingat bagaimana sikap Andra kepadanya selama ini. Andra sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa cintanya kepada Sadrina. Andra sangat menyadari pasti Sadrina masih meragukan pengakuannya. Selama ini Andra memang selalu membuat Sadrina kesal dengan sikapnya yang menyebalkan dan arogan. Dia tidak pernah berkata manis ataupun memperlakukan Sadrina dengan baik. Andra segera membalikkan badannya Sadrina, sehingga mereka saling berhadapan satu sama lain. Dia memandang dengan lekat kedua mata indahnya Sadrina. Aku tahu kamu pasti sangat sulit untuk mempercayai pengakuanku ini. Tapi aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Aku sangat mencintaimu, Sadrina. Sadrina terdiam sejenak sambil memandangi wajah Andra, kemudian dia mulai berbicara, lalu mengapa kamu harus berpura-pura koma seperti ini? Kalau seandainya Andra memang mencintai Andra, Sadrina ingin Andra bisa berbicara jujur kepadanya dan bersikap terbuka tentang masalah yang dia alami. Aku mencurigai Steve adalah dalang kematian atas ibuku. Sadrina nampak tercengang mendengarnya. Walaupun dia memang sangat kecewa kepada Steve, tapi dia tak pernah berpikir bahwa Steve bisa melakukan hal sekeji itu. Selama ini Steve selalu menunjukkan kepribadiannya yang sangat baik dan sopan kepada siapapun. Andra melanjutkan perkataannya. Sebenarnya ibuku meninggal secara tidak wajar. Hanya aku yang mencurigainya. Aku sudah melakukan banyak cara untuk mengungkapkan kematian ibuku, tapi rupanya semua bukti sudah dihilangkan. Karena itulah aku menemui Thea di kota S. Aku yakin kepergian Thea ada kaitannya dengan Steve. Mata Sadrina nampak berkaca-kaca. Dia sama sekali tidak pernah mengira bahwa Andra yang selama ini sikapnya selalu menyebalkan dan arogan, rupanya dia memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan. Dengan suara bergetar, Andra masih ingin melanjutkan ceritanya. Dia sangat mencintai Sadrina. Dia sudah berjanji akan menjawab pertanyaan apapun yang ingin Sadrina ketahui tentangnya. Dan sekarang Andra sudah menepati janjinya.
Tapi rupanya Thea masih belum bisa berterus terang kepadaku. Karena itulah aku merasa hanya ini satu-satunya cara untuk memancing orang suruhannya Steve. Aku ingin menjadikan diriku umpan. Tapi ini sangat berbahaya untukmu. Bagaimana kalau kamu terluka lagi? Sabrina nampak keberatan jika Andra harus menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing kejahatan Steve. Justru Andra malah senang melihat sikap Sabrina yang terlihat sangat mencemaskannya. Dia mengusap dengan lembut rambut Sabrina sambil tersenyum, "Kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan aku kalah. Aku belum ingin mati, masih banyak yang harus aku lakukan denganmu." Padahal Sabrina tahu bahwa Andra memang seorang pemain wanita, tapi tetap saja perkataan pria itu mampu membuat hatinya meleleh. Tapi dia harus berpura-pura bersikap biasa saja. Tapi Andra tahu bahwa saat ini Sabrina terlihat sangat salah tingkah setelah mendengar perkataannya. Dia memeluk pinggangnya Sabrina agar jarak mereka semakin dekat. "Jadi, bagaimana, Sabrina? Apakah kamu akan memberikan kesempatan untukku? Apakah kamu memiliki perasaan yang sama denganku?" Wajah Sabrina nampak merah merona, tapi dia harus menjawab pertanyaan dari Andra. Aku." Sabrina tidak meneruskan perkataannya ketika mendengar langkah kaki seseorang. Membuat keduanya terlihat sangat panik. "Biar aku yang keluar, aku akan mengalihkan perhatian orang itu," bisik Sabrina. Jangan sampai siapapun tahu bahwa Andra sebenarnya sedang berpura-pura koma. Andra menganggukkan kepalanya. Dia segera berlari ke arah brancar. Dia harus memasang kembali CPAP untuk menutup hidungnya. Sementara Sabrina segera keluar, dia ingin mengulur waktu, agar orang tersebut tidak langsung masuk ke dalam ruangan tempat Andra dirawat. Namun, Sabrina nampak tertegun ketika melihat siapa yang datang ingin menjenguk Andra. Dia memandangi seorang wanita cantik yang sedang berdiri di depan pintu. Wanita tersebut nampak berkaca-kaca, sepertinya dia sangat sedih setelah mendengar kabar kecelakaan yang dialami oleh Andra. Ketika Sabrina baru saja keluar dari ruangannya Andra, dia nampak tertegun saat melihat siapa yang datang ingin menjenguk Andra. Dia memandangi seorang wanita cantik yang sedang berdiri di depan pintu. Wanita tersebut nampak berkaca-kaca, sepertinya dia sangat sedih setelah mendengar kabar kecelakaan yang dialami oleh Andra. Apakah mungkin wanita itu adalah Thea, mantan kekasihnya Andra? Itulah pertanyaan yang ada di dalam benak Sabrina saat ini. Begitu pula dengan Thea, dia sangat yakin bahwa wanita di hadapannya ini adalah istri dari mantan kekasihnya. Sabrina dan Thea memutuskan untuk berbicara empat mata. Saat ini mereka sedang berbicara berdua di sebuah taman yang berada di belakang rumah sakit. "Namaku Thea, aku adalah mantan kekasihnya Andra." Thea memperkenalkan dirinya kepada Sabrina. Keduanya terlihat sangat canggung sekali. Sabrina pun menganggukkan kepalanya, dia pun memperkenalkan dirinya kepada Thea. "Aku Sabrina, istrinya Andra." Walaupun pada awalnya Thea berusaha untuk bersikap ramah kepada Sabrina, tapi seketika
Senyumannya memudar ketika mendengar perkataan Sadrina yang seolah-olah mempertegas bahwa Andra saat ini adalah miliknya Sadrina, karena Sadrina adalah istrinya Andra. Iya, aku sudah tahu. Awalnya aku sangat merasa cemburu pada saat aku mendengar kabar bahwa Andra sudah memiliki seorang istri. Tapi sekarang aku sudah tidak cemburu lagi, karena aku tahu tentang rahasia pernikahan kalian. Rupanya pernikahan kalian hanya sandiwara, demi Andra bisa memiliki perusahaan. Thea berbicara dengan sangat tenang dan pura-pura tersenyum, dia sama sekali tidak merasa berdosa kepada Sadrina. Walaupun Andra pernah bilang kepadanya bahwa Andra tidak mencintainya lagi, tapi Thea masih tetap akan berusaha untuk bisa membuat Andra jatuh kembali kepadanya. Walaupun dia harus bersaing dengan Sadrina. Apakah salah jika dia ingin mengambil kembali apa yang telah menjadi miliknya? Dulu dia meninggalkan Andra bukan karena keinginannya sendiri. Dia terpaksa meninggalkan Andra karena keadaan, dia tidak memiliki pilihan lain selain bisa menerima penawaran dari Steve. Karena saat itu Thea benar-benar sangat frustasi dengan kemiskinan yang dia jalani. Tapi sekarang Steve sudah mengizinkan Thea untuk kembali kepada Andra. Thea tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Selama 5 tahun dia sudah menderita karena sangat merindukan Andra, sampai dia harus melampiaskan kerinduannya dengan beberapa kali berkencan dengan pria-pria yang ada di Jerman, tapi tetap saja dia tidak bisa membuang perasaannya kepada Andra. Sadrina terdiam, mengapa Thea bisa tahu tentang pernikahan sandiwara yang dijalani olehnya dengan Andra? Thea pun berkata kembali dengan mata berkaca-kaca. Karena itulah aku sangat berharap setelah kalian berpisah nanti, aku akan kembali bersama Andra. Aku tahu untuk saat ini Andra pasti masih marah padaku. Tapi aku yakin jika aku terus berjuang, dia pasti akan menerimaku kembali. Karena itulah aku ingin meminta bantuanmu, aku ingin kamu segera melepaskan Andra. Aku sangat mencintainya. Aku juga sangat yakin kalau Andra masih mencintaiku. Jujur saja, saat ini aku sangat mengkhawatirkannya, tapi aku tidak mungkin bisa menjaganya kalau status dia masih menjadi suami orang lain. Perkataan Thea seolah-olah menegaskan bahwa Sadrina adalah penghalang untuk Thea bisa kembali kepada Andra, sehingga Thea berharap Sadrina mau mengalah dan melepaskan Andra untuknya. Apakah kamu bisa melakukannya demi kami, Sadrina? Tanya Thea kembali sambil menitikkan air matanya.